Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PrestaShop atau penjualan online. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Azam Anur, NIM 11910085, dan rekan saya Indra Dwi Rizky, NIM 11910023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang CMS PrestaShop, yaitu pada bagian dashboardnya. Di sini kita sudah melakukan upaya login untuk mengakses dari admin. Selanjutnya kita ke katalog untuk mengetahui produk apa saja yang telah kita inputkan sebelumnya. Di sini sudah saya inputkan beberapa item seperti baju dan aksesoris lainnya. Lalu untuk cara menambahkan produk, kita klik pada bagian produk baru, ada tanda plusnya. Tunggu beberapa saat sehingga menuju ke menu penambahan sebuah produk. Pada kolom pertama ini kita akan memasukkan produk apa yang ingin kita namai. Misalnya saya ingin memasukkan sebuah jaket parka. Untuk menambahkan foto atau gambar, kita bisa geser gambar. Di sini saya memasukkan contoh dari jaket. Kita tinggal geser saja. Setelah beberapa saat akan muncul gambar yang telah kita upload. Lalu di sini ada menu ringkasan untuk mendeskripsikan misalnya bahan atau deskripsi dari jaket tersebut. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa ringkasan. Lalu ada opsi keterangan. Di sini kita bisa memasukkan seperti bahan atau sis yang ready pada jaket tersebut. Setelah selesai, kita akan memasukkan jumlah. Referensi bisa kita kosongkan saja atau ingin memasukkannya. Lalu ada menu atau list harga di sini. Kita bisa memasukkan berapa harga yang ingin kita masukkan. Lalu pajak aturan, jika terdapat pajak, di sini saya tanpa pajak. Lalu untuk kategori sebagai penanda pencarian, di sini saya mencentang clothes, lalu men. Setelah itu masuk ke bagian stok. Berapa stok yang kita tersedia pada jaket tersebut.
Misalnya ada 100, lalu minimal untuk dibeli, lokasi stok misalnya ada dropshipper. Di sini kita bisa mengkosongkan pada batas stok rendah ya. Lalu ketersediaan kita bisa dibeli. Tanggal tersedia bisa kita masukkan untuk bagaimana atau kapan barang tersebut akan ready. Lalu ke menu pengiriman, kita harus memasukkan dimensi dari misalnya berat, lalu tinggi dan tebal dari sebuah produk kita. Misalnya di sini lalu lama pengiriman untuk estimasi. Lalu kita bisa memasukkan berapa ongkos kirim yang akan dikenakan tarif dari sebuah kurir. Misalnya 20.000. Di sini kita bisa mencetang dari kurir yang tersedia. Mau diambil ke toko apa memakai kurir dari yang lainnya. Baiklah, setelah selesai kita bisa langsung klik tombol simpan untuk menyimpan dari produk, lalu ditambahkan ke dalam deskripsi produk. Tunggu beberapa saat sampai ada notifikasi yang masuk. Ya, di sini settingan berhasil disimpan. Kita coba cek di pada menu katalog ke produk. Baiklah, jaket parka sudah tampil pada list produk. Apabila ingin menghapus atau ingin menghapus sebuah produk kita, ada di menu pojok yaitu titik 3 lalu hapus. Jika ingin merubah, ada di sini icon yaitu sebuah pensil untuk merubah. Apabila ingin merubah seperti size-nya tinggal M atau lainnya. Di sini ada list yaitu statistik untuk menunjukkan kunjungan pada hari ini, lalu pendaftar, lalu barang yang dibeli dan persentase pendapatan. Lalu pada menu pengaturan pembayaran, kita bisa memilih cara pembayaran yaitu dengan cara mentransfer atau membayar dengan cara cash.
Pada sini kita atur konfigurasinya, bisa menggunakan transfer atau cek. Di sini sudah tertera. Lalu ke transaksi. Di sini akan tampil bagaimana penjualan terakhir, lalu status untuk pembayaran, status dibatalkan, dan lain sebagainya. Dan untuk kurir, kita bisa mengatur settingan kurir pada dashboard pengiriman. Kita klik, lalu akan tampil kurir yang akan tersedia. Di sini saya tidak mengaktifkan beberapa kurir. Jika ingin mengaktifkan, kita tinggal ada icon X di sini, kita klik saja. Lalu otomatis kurir akan aktif untuk ketersediaannya atau tidak. Kita cek di sini status, maka akan tampil di sini ada beberapa kurir dari Toko Aja atau Kurirku. Lalu selanjutnya kita akan melihat toko kita. Di sini namanya adalah Toko Aja. Ada menu pada bagian sini, bagian atas, yaitu clothes untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Lalu ingin mencari aksesoris atau home aksesoris, lalu pada tab beranda terdapat pilihan yaitu woman, men, combo dari clothes dan aksesoris. Lalu pada tab tentang kami akan mendeskripsikan tentang lokasi dan alamat. Pada bagian sini terdapat kolom pencarian untuk mencari sebuah barang. Langsung saja kita login ke usernya. Jika tidak punya akun, maka bisa membuat akun pada tab di bagian sini, yaitu buat akun. Kita login saja. Untuk melakukan pembelian barang, kita harus diwajibkan login. Di sini apabila sudah masuk ke dalam akunnya, maka akan tertulis di sini user penggunanya. Lalu kita akan melakukan sebuah pembelian produk. Setelah mengklik produk, maka akan muncul di sini ada opsi yaitu belanja lagi atau menuju ke proses pembayaran. Kita klik proses pembayaran.
Pada halaman ini kita bisa menambahkan berapa jumlah yang ingin kita akan beli. Misalnya kita ingin membeli sebuah hoodie dengan jumlah 2, kita bisa menambahkannya secara langsung di sini. Lalu pada selanjutnya kita ke proses pembayaran. Pada proses pembayaran kita disuruh menginputkan alamat dan nama depan mulai dari kota, provinsi, negara, dan nomor telepon. Kita bisa menginputkan sesuai alamat yang benar. Ini hanya sebagai contoh untuk melakukan pengisian dari sebuah alamat. Lalu selanjutnya akan kita lanjutkan lalu ke proses pengiriman, yaitu memilih kurir dan melakukan check out pembayaran, yaitu melalui sebuah transfer. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.